Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada liman istata'a fi sabilihil hajj. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadus samad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadatul qarnin, para alim ulama, asatid wa asatidah, alladzina hum warasatul anbiya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangampel atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Agung Mujahidin Karangampel beserta pengurus, juga yang kami hormati para tokoh, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus yang kami hormati Sahibul Bait Ibu Cikayami beserta keluarga besar, hadirin hadirat rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini untuk memenuhi undangan daripada tuan rumah, yaitu Ibu Cikayami sekeluarga. Dan insya Allah di tempat yang mulia ini kita semua mengikuti dalam rangka acara Walimatus Syafar, karena berkenaan dengan akan berangkatnya saudara kita Ibu Cikayami yang alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2023. Sebelum kita kepada acara, terlebih dahulu izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan atau membacakan rangkaian mata acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan sebagai acara yang ketiga. Acara yang keempat yaitu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم. Junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam Allah, masalah kali. beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'un, dan umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan risalahnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para alim ulama, para bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anakku, cucu-cucuku semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdiri di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, selaku orang tua dari anakku Sukayani, dalam rangka walimaku Syafar. Safar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ini, di siang ini, kita masih diberikan oleh Allah sebuah kesehatan, sebuah kesempatan, dan kesempatan ini adalah dua nikmat yang sering diabaikan oleh umat manusia. Dua kenikmatan ini yang sering dilalaikan oleh umat manusia. Dua kenikmatan ini yang sering dianggap tidak penting oleh umat manusia. Pertama adalah sehat, yang kedua adalah kesempatan. Jadi dua nikmat ini harus senantiasa kita infokan bahwa adalah nikmat yang terbesar adalah nikmat sehat dan kesempatan. Salawat salam senantiasa Allah haturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, khusus Duyufur Rahman, Ibu Cikayami. Nanti berangkat hari apa, Bu? Hari Jumat malam. Bakar berapa? Berarti hari apa tuh? Tanggalnya Sabtu 17. Jadi malam Sabtunya ya. Berangkat di sini di masjid ya malam Sabtu. Ya, oke. Alhamdulillah dipandu oleh KBIHU ya, pertemuan KBIHU. Terus Darul Ulum yang insyaallah beliau sudah betul-betul mumpuni, betul-betul sudah profesional mendidik, melatih jamaah untuk yang disebut manasik. Meskipun di antara semua calon haji itu ada berbagai macam varian, ada berbagai macam cara memahami, ada yang paham, ada yang kurang paham, ada yang nggak paham. Buktinya apa? Sampai dilatih 15 kali. Itu antisipasi bokat ping 5 itu paham, ping 10 link 10 dipaham,
Ping 15 dipahami makan. 15 belum paham baik. Ya insya Allah paham. Karena kalau tidak mau yang namanya artinya apa? Sudah jangan dibikin ribet ibu. Insya Allah wisari melu baik. Koak melu, koak. Sa'i melu, oh nanti insya Allah jadi aja gawe putak. Sehingga putak maka biha deh kan di barangnya mah. Doa-doa apa yang ribet teman. Kadang-kadang kan yang terjadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saja ngel. Sing penting mah ibadah aja, dari ibadah bukan bacaan tapi fisik. Sing kuat fisiknya karena di sana memang bukan 100, 200 ribu, jutaan orang dari satu. Itu butuh tenaga. Makanya aja dihilangkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena apa? Itu adalah kepasrahan kita kepada Allah. Oke, sekali lagi bahwa keberangkatan beliau ini tidak lain adalah sebagai undangan Allah. Kalau kita sebut namanya Duyufur Rahman. Apa Duyufur Rahman? Bu? Apa Duyufur Rahman? Gesang. Yang mulai belajar sekarang dulu itu duduk gesang akhirnya tamu. Ini gesang-gesang siswa siapa gesang? Dulu gesang. Dulu itu akhirnya tamu duduk gesang. Kalau Duyufur Rahman berarti tamunya Allah. Nah ibu ini sedangkan menjadi tamunya Allah. Orang yang sudah akan berangkat disebut tamu Allah. Malaikatnya dan umar itu ibu. Kemana pun makanya kalimatnya ada di umar itu. Sing hati-hati. Lama bisa jangan menyakitkan orang. Karena hukum bisa itu sangat indah sekali, Pak. Sapane wong kan guru makan gawe nyakitakan wong disakiti maning pikanane. Ada jamaah saya naudzubillah lho, Bu. Bapak Ibu. Waktu ini guru makan, woi kalau lagi tukaran baik. Tukaran baik, masya Allah, masalah apa konon? Gelem maning tukaran. Kali mangkat ada tukaran. Yang terjadi apa di sana? Pisah selama 6 hari. Diketemu. Karena Gus Allah mendidik dua insan ini selama ketemu tukaran lagi. Diketemu, Pak. Malah bisa aja, tapi dia kan duit. Tukaran mau siapa itu? Tukaran ya. Yang belakangan kan suami istri, tukaran. Ibu Dewi kan tukaran harus apa? Tukaran harus apa sih tukaran? Tukaran, terus istri bareng Ibu Dewi kan berarti tukaran harus apa? Dewi kan baik. Tukarannya Dewi kan mesti tukaran siapa? Iya. Orang tukaran, karena wong tukaran maaf biasanya gawe hati nyaman. Apa sih masalah gede dicilikakan, sing masalah cilik dihilangkan. Pun prinsip pun Bu. Ada masalah disapa dijawab baik sampai nanti nyapa. Aja terlalu negatif melihat seseorang itu yang positif ya, bahkan anak kita disapa wong atau kita nyapa wong sih disapa dijawab. Ada sih tapi aja selalu pikiran kok wong lah darah untuk. Iya, jadi gampang-gampang negatif pemikirannya ya. Alhamdulillah ibu mau berangkat hari Jumat malam Sabtu di Pendopo dulu, nyampe di Pendopo jam berapa? Malam Sabtu kan di sini. Pendopo jam berapa? Jam 9 udah nyampe. Kami nginep dulu di sana, di masjid. Ya, kenapa nggak di hotel? Penuh. Oh, ada alasan berburu di beda. Anak masih bisa di sana, Pak. Alhamdulillah di masjid. Ya, ibu kalau ada ini kan baik, enak. Istirahat anak. Dan itu jam berapa dilepas? Dilepas jam berapa nih Bu Pagi? Jam 6 pagi. Jam 6? Jam 6 pagi. Nanti insya Allah untuk tahun sekarang tanggal 20 nanti beserta saya juga berangkat ini. Insya Allah Ibu Bupati berangkat dengan saya kloter terakhir. Jadi melepasnya jam 8 itu berserta kita nanti berangkat. Ibu Bupati yang sekarang tuh insya Allah bisa berangkat untuk tahun sekarang. Biar ada pejabat itu kali makan nggak bisa. Jadi kalau kita 20 tahun, oh 20 tahun masya Allah. Ya, alhamdulillah. Lagi lanjut bahwa syukur itu bahasa Arab. Yang dimaksud syukur adalah mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan perbuatan yang lebih indah. Namanya syukur.
Anak wong dipai nikmat anisane betul syukuran. Anak wong dipai sehat syukuran. Syukur itu artinya melampiaskan dalam keadaan bahagia, namanya syukur. Nah, bahasa Arab bakal nganggone sin sakaro artinya ter. Tuh. Bahasanya jauh kan? Kalau syukur artinya terima kasih. Kalau pakainya syukur artinya ter. Makanya ini doa Allahumma hawwin alaina fi, jangan pakai sin gede, pakai sin kecil. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Pakai sin kecil. Ya Allah, mudahkanlah pada saat kau cabut nyawaku ketika sakaratil maut, bukan sakaratil maut, sakaratil maut. Ya, berarti pakai sin gede. Nah, sekarang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Ibu Cikayami berangkat haji dalam rangka yang bersyukur. Hakikatnya dalam undang ibu bapak semua yang hadir. Cuman barangkali dari tangga ke tangga belum sempat ya. Waktunya orang sempat, tenaganya orang sempat, maka diundanglah ibu bapak semua sebagai bentuk satu permohonan maaf. Bila barangkali ada sangkut hal utang-utang dilunasi nih bu, sing jelas. Nah, barangkali ibu diutang nih uang ya dilunasi nih. Masih diutang nih. Oh, awas gak ada kalau tangki bohong gitu. Dilunas. Ya, yang kedua, bila mana ada utang yang tak tertulis kemudian isi laksana bagaimana enggak? Dalam ikhlasnya ya. Yang ketiga adalah syukuran karena apa? Dalam doa. Karena mau nggak pernah saya ngaji di sana, uang bakal dorong haji, arep makan, kita teka dijalui doa. Gimana? Disuruh nih doa. Nah, kalau nanti ibu berangkat pulang, ibu tekan mandi dalam apa? Ulah-ulah je. Coba tinggi, syarat terjujur. Ibu sebelum makan kan main doa. Wah, ibu haji balik, ibu tekan mandi dalam apa? Boleh. Jadi ibu main doa. Loh, ibu waktu makan main doa sama oleh. Nah, bakal balik ibu tekan mandi dalam apa? Gak ada oleh. Ya gak ada doa mau kecuali main. Sejen. Sejen mulu. Ibu dicatat itu bapak sih main ibu. Apa nanti jepa orang boleh. Sudah ada satu sewu. 20 belum sejadah berarti rampok rumah. Nah, saya tengok teko. Teko itu gede, cilik ya. Cilik teko. Satu teko. Satu apa? Bapak sih 1 juta? Gawang belaka. Ada 1 juta lu. Oke, bapak mana? Masya Allah. Bukan kita armai sesuatu di ibu kinar makan ibu yang tinggi, mangga niat dari dasar hati, niat pasti sama seperti ini loh Pak. Sapane wong kang mai banyu, ning bocah sing lagi ngaji, banyune diinum, kemudian jadi tenaganya genang apalakan Quran. Karena berkat minum banyu, tadi bisa ngapal Quran sampai seayat, sampai kapanpun ibu bapak yang memberi air selamanya akan mendapatkan pahala. Kenapa? Ada sudah hafalan di sini. Bukan ibu harusnya monik ibu ini, bapak ibunya monik, tolong jangan minta apa sebagai sumbangsi. Mudah-mudahan ada bisa memberi manfaat di sana. Bukan kepengen sodako. Dan maaf, saya juga ini dapat titipan banyak untuk disodakokan di sana. Ada yang 500 real, ada yang 1000 real, ada banyak ya. Pak titip saya berangkat, titip. Cuman masalah yang pengen. Bapak minta naro, yang mimpi bahkan di kampung halaman berjatuh pribadi belum. Hah? Minta naro yang sodako yang wah ya teka balik pedit maning. Itu namanya ngapain gitu, belakang bisa di kanan royal balik. Royal, sumbangsinya kuat. Ada pengumuman sodako siap, ada pembangunan siap. Ini siapa baik, maya mau beli. Siapa baik, maya mau beli.
ya. Maka ini yang mau berangkat siapa-siapa Bu dari sini? Mana ada nggak jamaah? Yang sini ikut berangkat. Mana Ibu? Bapak berangkat, iya. Sama siapa lagi? Ririn. Bapak dua, siapa lagi? Siapa lagi? Bapak ya tiga. Nah. Yang di belakang ada nggak yang ikut bersama ibu ini? Subhanallah ya. Nanti mudah-mudahan Allah takdirkan bisa bertemu di Arafah Bu ya. Amin. Insyaallah. Ibu ya, subhanallah ya. Nanti kita insyaallah mudah-mudahan ketemu di sana di Arafah Bu ya. Amin. Sini ya. Bahwa kita akan bertemu insyaallah dalam rangka untuk bermunajat bersama. Oke, masuk ke kajian kita bahwa inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah pertama sekali yang Allah dirikan di muka bumi adalah apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Nah, di sini di Bakkah. Di Bakkah itu maknanya adalah Bakkah. Bakkah itu adalah menangis. Jadi siapapun orang yang datang ke sana pasti dalam keadaan nangis. Sing nangis berarti artinya apa? Pasti nangis Pak. Jangan melihat Ka'bah. Weh, kalau lihat katakan juga Masya Allah. Luar biasa Masya Allah. Maka dibutuh fisik ibu yang ya. Fisik kapan esok olahraga, sadar. Kirang meter. Oh 2, kurang meter 2-3 kilo luar biasa. Ini mana? Ya, kilo mengaku karena di sana membutuhkan juga jarak yang sangat jauh, butuh fisik, butuh kekuatan, masya Allah. Nanti insya Allah konsumsi air zam-zam yang banyak Bu ya. Ngakai bisa nanti Bu bawa semprotan tuh Bu. Bu, yang mau berangkat nih bawa semprotan kecil itu diisi zam-zam aja. Set. Jadi untuk mengganti rumah apa kalau sampai apa terus aman lah insya Allah. Zam-zamnya oke, lanjut lagi. Pertama sekali di bumi ini ada rumah yaitu Baitullah. Belum ada siapa-siapa. Siapakah yang mendirikan Baitullah itu? Siapa? Siapa yang pertama sekali mendirikan Baitullah? Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Nabi Adam dan Ibu Hawa saat itu di surga dan kemudian diturunkan ke bumi untuk mendirikan Baitullah. Perintah siapa? Perintah Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Adam tidak tahu di mana kamu bikin rumah wahai Jibril. Maka Allah memerintahkan Jibril, perintahkan kepada Adam, disinilah. Makanya maaf Bapak Ibu semuanya. Ternyata Baitullah atau Ka'bah adalah rumah yang pas di tengah-tengah dunia. Makanya siklusnya Ka'bah nanti Bapak Ibu lihat. Selama di dalam perjalanan ada MOU, pesawat itu tidak boleh lewat ke situ. Nggak ada. Selama kita di sana nggak ada yang namanya pesawat. Nggak ada. Steril, nggak ada suara apapun. Bahkan menurut sejarah ini Ka'bah. Ka'bah itu sifat. Itu secara mutlak ini masalah hal gaib. Kalau pesawat lewati Ka'bah itu kehilangan radar. Less konteks. Kalau bahasa sekarang less konteks ya. Bahasa ini apa? Kehilangan jejak. Jadi di monitor itu sudah nggak ada pesawat nih Pak. Kalau delay itu lambat. Ini kehilangan kontak, jadi nggak ada. Makanya sudah kacau nantinya. Makanya salah satu diantaranya Ka'bah tidak bisa dilewati pesawat karena itu bahaya sekali. Makanya dikatakan rumah pertama sekali didirikan oleh Allah adalah Baitullah. Yang kedua, setelah Nabi Adam mendirikan Ka'bah, maka yang terjadi pada zamannya ratusan tahun kemudian, maka terjadilah Ka'bah ini ada mengalami kebongkar. Nah, mengalami bongkar itu Pak Ka'bah tuh. Karena terjadi pada saat itu adalah zaman Nabi Nuh ketika banjir bandang. Apa banjir bandang? Tsunami besar. Dan pada zaman Nabi Nuh itu terdiri daripada 7 negara. Buktinya kapal Nabi Nuh ketika ditumpangi oleh Nabi Nuh beserta umatnya itu terdapat kurang lebih 200 kilo. Jadi jauh banget itu, lemparin gitu. Selama 4 bulan banjir gak surut-surut. Makanya Ka'bah sempat hancur. Nah,
di ratusan tahun-tahun berikutnya ada Allah hadirkan seorang nabi dan rasul namanya Ibrahim alaihissalam. Nah disitulah cikal bakal Nabi Ibrahim akan melanjutkan membuat Ka'bah. Makanya apa yang terjadi? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan pada saat dibangun lagi Ka'bah itu adalah dibangun oleh Sayyidina Ibrahim dan putranya siapa? Ismail alaihissalam. Maka yang terjadi dibikinlah Ka'bah itu. Makanya kalimatnya adalah apa? Maqamu Ibrahim. Ketika Ka'bah dibikin ada semacam kayak batu dan batu itu menjadi pijakan ketika Ka'bah dibangun. Maka Nabi Ibrahim dibentuk. Maaf, Nabi Ibrahim itu tinggi badannya hampir 6 meter lah. Nabi Ibrahim itu hampir 6 meter. Nabi Musa itu 4 meter. Kalau tahun sekarang rata-rata 2 meter orangnya. Mungkin makin ke sana makin apa? Wih, luar biasa. Ada antara cilik. Indonesia bagai cilik kanan ringan. Indonesia ini ada cilik-cilik tapi ini kan ringan. Ringan apa? Rebutan. Rebutan apa? Rebutan halalan. Ringan itu mengkonon. Bakal bagi-bagi kue. Kita dorong. Ada kisoli. Tergelangkan ya Allah. Padahal di hotel wis akeh panganan, masih gawa, masih kadang masih semuanya digawa kabeh, tekan hotel beli panganan. Kok kadang-kadang sekarang manusia ngomong Bu. Kalau zaman bisa itu bawa pinganan melu rebutan aja melu Bu. Karena kita sadar bahwa ini adalah tamu Allah dijamin tenang baik. Bawa rebutan gedang, pada rebutan oleh gedang, ibu loli tenang, kapan-kapan diberjeruk tenang. Iya, jangan rebutan, aja gawe itu tegak. Kalau diminta boleh tenang pasti karena kita tahu akan dikasih oleh Allah karena Allah adalah sebagai tuan rumahnya. Oke, lanjut lagi. Setelah Nabi Ibrahim bikin maka disebut pijakannya ini disebut Maqam Ibrahim. Nanti ibu ketemu di sana ada Ka'bah tuh Bu. Maqam Ibrahim itu dulunya di Hijr Ismail Pak. Hijr Ismail itu yang ada tukeran ini tuh. Namanya infokus Ismail atau contoh Nabi. Jadi ada semacam kayak muter kali kan. Nah di sini namanya Hijr Ismail. Dulu Maqam Ibrahim itu di situ. Karena posisinya rada sedikit subat, maka dipindahkan pada zaman Raja Faisal tahun 67, dipindahkan keluar yaitu 15 meter dari Ka'bah. Makanya anak ini tengah-tengah. Yang dimaksud dengan boleh dan dikendaki untuk sholat di situ, apakah di Maqam Ibrahim atau di area Hijr Ismail? Ayo. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah tempat itu untuk menjadi sholat. Artinya sunnah kalau di situ. Barang siapa yang sholat di maqam Ibrahim 2 rakaat sama seperti orang yang sholat 100 tahun sujud terus. 2 rakaat loh, masya Allah. Sama seperti orang 100 tahun 1 tahun full ibadah. 2 rakaat, apalagi 4 rakaat, masya Allah. Banyak fadilah di sana. Cuman kalau Hijr Ismail itu sudah tidak ada maqam Ibrahim, tetap saja sholat sunnah di mana? Ya di situ, bukan di maqam Ibrahim. Kalau kita sholat di maqam Ibrahim di mana Pak? Mana sekarang? Mana? Haji? Oh yang udah besar maqam Ibrahim ini sholat yang di luar enak tuh kami. Gak bisa, makanya sholat di apa? Maqam Ibrahim bukan untuk tempat sholat di situ, yang sholat ada di Ismail. Terus maaf Ibu, masih saya sering lihat ketika orang masih pakai kain ihram, masih dalam keadaan muharramat, ya, jangan sekali-kali itu Ka'bah, karena di Ka'bah itu ada minyak Bang. Itu aturan, mungkin KBH sudah menerapkan di full nih. Kadang-kadang refleks menang-menang baru di Ka'bah, nanti nggak sah kita umroh kitanya. Namun bisa menghindar dari Ka'bah dulu, jangan pegang maqam Ibrahim, karena kita masih posisinya apa? Belum tahallul. Kalau sudah tahallul boleh, karena pandangan dan larangannya adalah apa? Iya, kalau tahallul kan cukur rambut. Rambutnya siapa? Hah? Rambutnya Dewa? Ibu ada cukur rambut Dewa, gak boleh. Nanti yang mencukur adalah orang yang sudah halal. Sing bisa halal boleh ibu ambil, ada cukur Dewa. Nantinya gak sah itu orangnya. Ya dia, insya Allah malas 11 kali udah paham lah. Malas, makanya sih tidak terlalu detail banget. Sing penting kita ini kapasitas bawah. Sing penting melu nimbatur. Diajarkan nggak? Maaf Pak Kabia, kalau kami di sana diajarkan bahwa namun bisa hanya umroh atau haji yang kapasitasnya mandiri.
Jadi bukan minyana iki sekarang rombongan bisa laksanakan dewek. Bisa ibu? Belajar ya? Bukan kita nih bisa sing rombongan memang ya lebih baik jangan bisa. Tapi barangkali bisa. Karena kita siji badai ado pak. Ado bisa. Misalnya kita ada suami istri, ya jangan menggugurkan umuran kita, tetap jalan. Karena kita sudah diajari dari awal kok 7 kali, kemudian sa'i 7 kali. Nah itu sudah diajari itu loh. Kayak lanjut lagi. Jadi rumah pertama sekali yang didirikan oleh Allah adalah Ka'bah. Dan Ka'bah ini adalah sebagai sentral umat muslim. Sentral sebagai umat yang orang Islam mengatakan bahwa Ka'bah adalah kiblat ketika orang itu sholat. Nah, waktu orang masih di Indonesia, maka sholatnya mustaqbilan berarti kalau sudah di sana mustaqbilan berarti Ustaz Olivri lamun sekiranya kita di Karangapel fardhu dhuhri arba'a raka'at mustaqbilan Ka'bah Olivri. Kita di Karangapel mustaqbilan Ka'bah Olivri. Kenapa beli? Karena Ka'bah orang bisa dideleng, adingan kan Ka'bah katon. Saya pernah ibu, saya belum sempat masuk, tapi pernah ngintip karena pernah saya sholat di belakang imam. Ketika itu Raja Salman datang dan kemudian sempat dibuka pintu Ka'bah, tapi nggak boleh selain Raja masuk. Dan ternyata di dalam Ka'bah itu saya tengok lihat, ya apa-apa bu. Mau anak kursi loro, anak pedang Rasulullah 1. Makanya ketika Raja Salman masuk sholat di Baitullah kan Ka'bah, di jero Ka'bah, ada lapangannya ya bu. Kalau Jumatan tuh Raja Salman di dalam gitu tuh. Nah, Jumatannya Raja Salman nggak di ada Ka'bah. Ini jero Ka'bah sih. Hah? Ya di Ka'bah, karena labangnya dibuka. Raja Salman mancing pak dengan pejabat-pejabatnya ya. Sholatnya berikan dulu. Lemak turun. Sholatnya Raja Salman nggak bisa berdiri, makanya duduk. Ya depan sholatnya depan adalah oh iya. Karena sudah jalan Ka'bah. Berarti orang yang di luar Ka'bah berarti nyembah Raja Salman konon. Ada Raja Salman yang jerong, berarti nyembah Raja Salman. Tidak. Ka'bah adalah bukan Tuhan ada di situ saja, tapi Ka'bah adalah sebagai simbol bahwa umat manusia itu beribadah menghadap Baitullah. Sampai wong kan sholat di Baitullah 1 waktu, sholat jamaah 1 waktu di Baitullah di Masjidil Haram, itu pada baik karo sholat 100.000 waktu di Karangapel. Emrokna beribu. Orang baru berapa ini? Nah, serakaat sholat asar jamaah di Masjidil Haram pada karo sholat 100.000 kali waktu di Karangapel. Jadi namun bisa aja lewat itu zaman tuh masya Allah. Sodakoh 1 real kalau dikurskan sekarang 4.500 lagi ya. Berarti kalau kita sodakoh 1 real di sana, berarti kalau di Karangapel 4.500. Sodakoh 1 real di tanah haram itu sama seperti sodakoh 100.000 real di Karangapel. Makanya singake sodakoh ibu kota real ya. Di situ mana? Nah, ada tapi sedikit sodakoh di sana. Gimana sodakohnya di sana? Karena di sana tidak ada kotak infak. Tidak seperti masjid-masjid di luar Arab. Karangapel ada yang pakai kan? Kotak anak kotak anak take. Iya. Pakai kan? Kalau di sana nggak ada kotak bu, misalnya ibu kepengen sodakoh, ya Allah saya kepengen sodakoh tidak ada kotak infak. Apa mancing kotak laku laka? Tidak ada ditemuin di sana. Pulang kantor, kotak laku nih kayak begini. Hari ini berapa nih dapat klimat karena kenapa? Laka kotak naku, laka kotak dodok laka. Sodakoh tribun, sodakoh yang memberi orang yang memberi air zam-zam, sing tukang beres masjid, kasih itu serial, itu luar biasa itu tuh.
Makanya Indonesia mendapatkan predikat Indonesia Royal, Indonesia Royal. Padahal satu Royal apa 5 Royal bisa itu. Serial. Nanti ibu kalau disangi di masjid sangi itu ada berdiri orang menyajikan air zam-zam kasih. Tapi tolong ibu, bakal sekiranya uang yang nempi itu bakal main di pai kabe, bakal bitupai kabe. Kata Pak rebutan nantinya. Sayangnya bu, enter nantinya udah. Kalau dikasih semua, kalau enggak. Jadi ada semacam kayak sama juga ini berebut itu kontak saudara dari orang-orang Arab tuh, orang-orang kita yang Arab tuh. Makanya nanti kata Nabi begini, barang siapa yang tangannya ini menorehkan di Ka'bah dengan telunjukmu isbam, ayadan, sama tangan ini. Ibu tangan ini di dalam Ka'bah kok bakal sempat, tapi tolong janganlah kondisi lagi belum. Kalau sudah sa'i, kalau sudah umroh sunnah tuh. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tangan ini dalam Ka'bah ditulis. Ibu singgahnya nggak ada ditulis apa sih ditulis. Tapi lalu siji ya Pak. Haji Oto. Suwi Pak. Baru tekan sih apa bukan ditulis apa gini Bu. Bisa tulis ya. Baru hafal. Jadi nulisnya mengkene namanya Jami'ah al-Ajmah kalau Arab dikumpulkan dari satu. Ya Allah, aku tulis ini adalah seluruh jumlah orang yang menghadiriku pada saat walimatul safar. Ya Allah, takdirkanlah mereka menjadi orang-orang yang bisa datang ke baitmu, ke rumahmu, dan berikanlah kecukupan buat mereka yang hadir saat ini. Ya Allah, untuk rezeki yang lebih banyak, yang barokah. Nanti ditulis di sana ya. Oh, janji gini Bu. Tapi dijanjinya kalau dibeli karena sampai nantinya. Apalagi mau tendang mani, repot mani. Memangnya gak bau main kita gak enak nulisnya dan dewek konon. Gak bisa rebutan kok. Rebutan. Makanya adalah indah sekali ketika orang yang sudah bisa menyentuh Ka'bah. Tapi tolong jangan dipaksakan. Karena maaf Bapak Ibu semua, di sana juga maaf ada joki-joki. Joki itu apa? Joki apa joki? Joki itu adalah seorang yang memfasilitasi, namanya joki. Maaf, si joki ini rata-rata maaf, saya nggak ngaku sahabat, tapi insya Allah teman saya. Rata-rata orang Madura Pak. Itu friend saya itu, bestie saya dari sana. Itu biasanya kalau saya bawa rombongan, saya ditanya, Cak, saya itu Surabaya ya, manggilnya Cak, jamaah ini Hajar Aswad belum? Tidak, berapa? 9. Mana? Langsung dikawal. Alhamdulillah bisa itu namanya joki. Tapi maaf, ada juga kalau orang yang tidak kenal sampai 300 ribu. Satu orang kalau misalkan nanti ibu ditawarin, Bu, udah di Hajar Aswad belum? Kalau mengatakan ibu belum, nanti saya bantu. Itu joki namanya itu. Nanti ada timnya 7-8 orang, nanti ibu dikawal. Jangan lupa, kalau ibu nggak ngasih uang, nanti digeret-geret. Kira-kira ibu beneran, karena usia enak banget, bisa bantu fasilitas di Hajar Aswad pada belum bayar apa-apa. Digeret-geret Bu. Makanya langsung bisa disediakan bakal KPR di Hajar Aswad lewat joki itu, siapkan duit minimal 300 ribu. Tapi kalau saya kemarin itu sempat grup 9 orang, kasih aja 500 ribu untuk 9 orang, sudah nggak apa-apa. Kan itu teman saya. Dan ternyata maaf, itu kok kok sama polisi Arab. Doa ya. Oke? Polisi ini dulu di acara apa kan polisi kan? Gua pada lagi rebutan di luar Aswad Gosor, polisi ini kayak gimana? Lama akan dihidap bentar. Dapat lancar aja ada askar namanya di sana. Semuanya dapat diuntungkan. Jadi maaf, Bapak Ibu kejalan di Hajar Aswad ada dari Madinah, udah gak apa-apa. Kasih aja itu kasih. Kalau tidak selamanya orang yang bisa kesana minim Hajar Aswad Bapak Ibu, jangan haji umroh aja luar biasa super kok. Siap di Hajar Aswad? Siap? Hajar Aswad? Diniati sampai mulai sekarang. Ya Allah, misalkan takdirkan aku bisa menuju Hajar Aswad. Anak baik barangnya. Jangan jadi orang yang sombong, tenang, saya sudah pengalaman. Banyak orang kesesat di sana kan pengalaman itu. Subhanallah. Bisa orang mau agak pula dewek sering kesesat Pak. Oh, terdengar apa sebab diketemukan mau tenang kita sebelah balik ini. Kalau misalnya mungkin
Masjid ini Masjidil Haram. Hotelnya mana kan? Ya paling 100 meter, 200 meter. Kan menurut saya dekat. Hotelnya kantor, kenapa nggak ketemu? Karena hati ulane ngerasa sombong, ya. Ngerasa ulane baru. Wis pasrahkan ke Allah. Oke, selanjutnya rumah yang pertama sekali dibangun oleh Allah adalah Baitullah. Yang kedua, jaminannya apa di Baitullah itu? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan. Keberkahan luar biasa di Masjidil Haram ini. Bapak Ibu semua, Masjidil Haram, areal Mekah itu tidak ada gunung yang menghasilkan buah. Tidak ada gunung-gunung itu. Tapi apa yang terjadi? Panganannya serba enak, buah-buahannya serba gede-gede, laka. Apa gedang sing encrot gak laka? Bagus kabeh, Mulus kuning. semangka bagus kabeh lah, semangka kuat laka. Pelumnya gede-gede, masya Allah laka, pelan-pelan codot laka. Hati itu pasti kita coba. Padahal itu buah ini nanti. Buah ini luar negeri, Bangladesh, buah ini Indonesia, gedang si Malang, apel si Malang. Kan di Arab kok. Ini ada di Malang, buah di Arab. Nah itulah satu gambaran mubarakan wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang dan seluruh alam. Jadi maka adalah bagai simbol. Lamun diumpamakan di Ka'bah, wong di mana kabeh gitu. Menghadap ke Ka'bah semuanya, karena rujukannya untuk menjadi patokan ketika orang itu salat. Kemudian apa? Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim, dan di dalamnya itu ada makam Ibrahim sebagai pertanda. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang memasuki area Masjidil Haram maka dijamin aman. Maling seberapa maling tidak ada pernah dicari oleh polisi di sana, tidak ada. Maling seberapa maling pun, maaf Bu, di sana juga banyak sarik itu maling ya. Jadi ada maling yang nanti di sana itu ketika masuk di Masjidil Haram itu aman. Laka polisi mudah-mudahan maling laka, saking aman nih. Makanya dapat dimungkinkan banyak maling, tapi tanpa tahu bahwa itu adalah maling. Saya masih teringat ketika keluar dari Masjidil Haram itu orang-orang cakep-cakep tuh Pak, pakaiannya cadar, perempuan tuh keluar dari Masjidil Haram itu nari-nari jamaah. Wahid riyal, ditarik-tarik ya, pulang lebih paham apa sih maksud wahid riyal. Ternyata saya tanyakan kepada ustaz saya, dua sarik, dia adalah peminta-minta. Makanya Pak, peminta bahasa Kedina Pak? Hah? Wong mis ya? Hari bapak ibu makan di kene, bapak mai wong mis tidak? Hah? Paling cilingnya pira mai wong mis? Maaf ibu, wong mis juga ada modelnya kan Bu? Anak wong mis yang jujur anak. Esok wong mis nih umai kula. Pak, mis gampang. Tepai 2.000. Pak, kurang Pak. Buat makan. Ini mengit deh. Ini mengit. Anak sih udah ngomong mis Bu. Yang kedua, anak wong mis jujur. Pak, punten Bu, gak ada duit receh, Suzuki. Beneran? Akhirnya dibayar 10.000 bener disugi sama ibu. Oh jujur berarti wong mis. Berarti sugi wong mis secara pula. Jadi sama itu disusuki. Oke. Nah, kalau kita memberi itu kapasitasnya 1.000, bahkan kita sekali main serial pertama 500, sekali main kaum miskin, tukang bis 4.500. Lalu kita main 4.500 dia, kegedean ya? Kegedean, 1.000. Jadi kalau ibu anak pengen oli akeh memisik di mana? Sekali dibayar serial berarti kira 4.000. Lumayan Bu. Mau sepira? Balik-balik dan tahu di mana Bi? Mangannya larang, oli duit luruh gampang tapi mangannya larang. Mutawi teman saya di sana itu oli duitnya gampang tapi sekali makan 50 real. 50 real berarti berapa? 250 ribuan sekali makan. Makanya tergoda, mutawi perintah bola ente kan sangat mudah nyari rupiah di sini, nyari dari sini. Ya tapi kan pengeluarannya lebih besar. Ya gampang caranya. Jadi ente bakal oleh duit makanya balik Indonesia. Tuku lengko, 10.000 warat dan makan balik di mana? Ya ada ongkosnya. Oh ya wih. Jadi pengembaliannya gampang, pengeluarannya juga
Gampang, kalau kita pengeluaran sehari misalnya 100.000, si dimakan apa? Ya kok 5.000, 10.000. Jadi tergantung itu Bu. Kalau lagi bawah fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila dan walillahi 'alan nas diperuntukkan untuk manusia adalah berhaji mengharap ridha Allah. Tapi bagi siapa? Yang mampu. Mampu apanya? Mampu kondisi, mampu tenaga, mampu finansial. Anak duitnya, tenaganya kuat. Corona tekak disingkat. Itu berarti nggak mampu keadaannya. Corona bisa dibuka, tenaganya anak penunasi beli ludas disingkat. Karena finansial. Gimana nih Bu? Nah, zamannya aman dengan lunasi anak, tapi badannya larang. Ini bisa. Makanya yang diingat di itu adalah orang yang bisa, orang yang mampu. Mampu dalam 3 hal: kondisi, fisik, dan finansial, keuangan. Itu kalau 3-tiganya tidak ada salah satunya nggak wajib gitu loh. Ada jamaah saya yang tahun ini 2 yang tidak jadi berangkat. Karena maaf, waktu daftar itu suami istri. Pada saat daftar suami istri dan qadarullah istrinya meninggal. Nggak tahu mati dan tempat inilah. Mati kalau enggak sakit. Maka ini goyang suami ini. Sedangkan 2 tahun lagi akan berangkat haji dan sekarang kemarin kena corona, makanya diundur kalau sekarang berangkat. Dan ternyata alhamdulillah Bapak Ibu, karena mungkin saking apa larut dengan istrinya, maka ibunya ini lemah, maka sakit sampai terjadi stroke parah. 1 tahun dia dalam keadaan stroke, 2 tahun berikutnya sudah nggak bisa apa-apa. Sampai waktu manasik masih mengatakan, saya kepengen haji, saya kepengen didorong dengan kursi roda, berapapun biayanya. Oke, Bapak mengatakan biaya pun berapa itu nggak ada masalah, tapi masalah bakal duduk muharramat, duduk anak, duduk sedulur, berat. Sampai kayak ini didorong. Aduh, ya ampun Pak. Sedangkan didorong sama keluarga tukaran gini. Makanya maaf, ada yang jadi karu nggak di sini? Karong, mana karong? Karu-karu. Mana karu? Siapa Bapak? Karu, macam. Bapak karu, tolong nanti di sana jangan sampai ada masalah dengan keluarga. Itu Bapak bawa istri. Dia kan, bawa istri. Bapak nggak bawa istri, tekan dombreke Bu. Istri ngomong-ngomongnya nih, mana beda? Urusan jamaah, tidak mau pakai dia akan baik. Itu terjadi begitu tuh. Mana urusan jamaah, pakai kita mah, kalau kong baik. Tekan itu karena apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya pertengkaran. Apa masalah sini karena kudu diberesin. Sekamar sing sebatura ini orang seneng kipas, batura seneng kipas, tukaran. Oh, gini tekan jadi kipas pek. Ngaplang-ngaplang. Tak tahu itu rumah orang senang kipas, dipateni. Ya Allah, dari sampai pating-pating, tukaran. Ya makanya butuh dengan kesabaran dia. Sing sabar, aja rusak emosinya. Sing dia sabar. Karena orang itu kalau sabar itu akan menghasilkan sesuatu yang indah, itu sabar. Oke, yang selanjutnya, ketika pada saat orang itu tidak sabar Allah bisa naik haji, maka wajib haji itu 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Hah? Tapi ada waktu haji 2, 3, 4 kali? Hah? Teman saya hampir tahun sekarang bisa berangkat, sudah 5 kali berangkat nih. Saya tanya, sudahlah kok gak usah berangkat lah, kasihan orang-orang tuh yang daftar banyak. Masih ada berangkat, kasihan, dan 5 kali tahun sekarang. Ustaz, 5 kali saya berangkat ke dia, 4 kali kemarin saya nggak tahu tuh belum apa-apa ibadah haji saya. Paham gak Bapak Ibu? 4 kali saya ibadah haji nggak tahu, belum ibadah apa-apa itu bagi saya. Saya kepengen memperbaiki ibadah haji saya sampai 5 kali coba. Masya Allah. Karena kalian ganti jari wone, bahkan sing bisa aja ada haji maning. Tapi sing bisa haji deh, kepengen dandani haji. Maaf, sholat itu sewaktu apa setiap waktu? Hah? Sholat setiap waktu apa setiap waktu apa satu waktu? Setiap waktu.
sholat asar kemarin kepengen dari di asli sholat maghrib terus didamaikan. Karena apa? Tidaklah akan ada manfaat ketika orang melakukan suatu ibadah tanpa ada maknanya. Contoh, kita sholat, maaf ibu, nanti sholat ibu gak usah pakai mukna di sana bu, ya, pakai ini aja. Kalau pakai mukna repot bu, repot karena apa? Nanti seret-seret itu, mukna enak masih mujahidin, anak barisannya bagus, ini karena merebutan. Jadi ada terlalu ego yang muncul. Saya pakai mukna, nanti pakai kata aja, pakai maaf, pakai gitu aja udah sah. Dan rata-rata sholat pakai kayak gitu loh, pakai kaos kaki, dah sah itu. Dan di sana subhanallah ada madhab yang kemudian madhab itu adalah al-Hambali di sana. Madhabnya beda dengan Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i, sentuhan istri sama suami batal nggak? Hah? Suami sama istri ketika mau sholat kemudian cium tangan izin, batal nggak? Imam Syafi'i mengatakan batal. Karena apa? Bukan muhrim. Maaf bapak, istri bapak muhrim nggak? Istrinya bapak tuh di suami kok. Hah? Ibu suami tuh muhrim nggak? Kan. Suaminya bapak, istrinya bapak itu bukan muhrim. Kalau muhrim nggak boleh dinikahi. Nah, ngajinya begini. Iya, suami itu tuh bukan muhrim. Loh kenapa bukan muhrim? Ya kita nikahi. Kalau muhrim nggak boleh nikahi, anak, ponakan, tua. Bahkan wanita tua bisa nggak boleh dinikahi tuh. Bukan wanita masih non nggak masih mending. Wanita tua bisa, mesti wanita tua nggak boleh dinikahi. Itu namanya apa? Muhrim, ponakan. Nah, suami istri bukan muhrim, makanya dinikahi kan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hukumnya batal ketika menyentuh suami istri itu. Tapi Al-Hambali sana mengatakan bahwa makna menyentuh itu adalah hubungan suami istri. Berarti kalau menyentuh suami istri di sana enggak batal. Makanya ibu, siapapun yang masih ada suami istri, aja atuh lah bisa. Makanya pula janji istriku dibaratkan adalah tas bagi tidak akan pernah saya lepaskan. Alhamdulillah, ibu misalnya jadi kan batur, pas permulaan anak agent. Batur, aja tuh bu ya. Ini satu rombongan, masya Allah nikmat banget, ya. Oke, terakhirnya adalah boleh dibisiki ya, jodoh aja sampai asar karena bang asar penyemangat di bisika. Jadi boleh dibisiki kalau menurut baik yang kesendiri. Itu juga ada sampai asar, mana bang asar, mana buratan, mana mangan di bisika. Ya harus nurut. Dari terakhirnya adalah maaf ibu ya mi ya. Insyaallah sing kudu digawa mana apa? Iman. Terus apa lagi? Ikhlas. Karena ini adalah undangan Allah. Ibu kepengen diundang oleh Allah. Inna lillahi. Ya kan undangan. Undangan Gusti Allah ada undangan. Terus haji undangan. Inna lillahi undangan. Karena maaf, kalimat innalillahi itu ada kalimat yang paling sakral bu. Paling sakral, sok. Bu barangkali kalau udah jadi barang, biasanya pengumuman orang meninggal itu habis subuh jam 5:30 kan? Udah lagi habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi. Di sini iklan. Lagi dalam TV banget. Ciri kanan. Saking apa nih? Telah meninggal dunia si A bin B, umur 92 tahun. Ngomongnya apa kita nih? Habis tua. Makasih telah meninggal dunia dengan usia 42 tahun. Ya Allah masih nol. Jadi sedang umur pira? Sing sedang umur pira? 70. Awak cuk deh. Sing sedang pira tinggal kok? 70 apa 80? Kan? Nilai tangan Allahu Akbar. Nilai tangan aja. Ya.
Bakal lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sholat. Ya, berapapun Allah kasih adalah yang barokah. Ya, oke. Ibu diundang oleh Allah dalam haji ini adalah maaf suatu hadiah dari Allah. Maafkan ini mangga ibu yang belum daftar, ibu yang maaf masih sehat badannya ada kesempatan namun bisa daftar. Daftar soal makan kapan baik karena undangannya Gusti Allah. Oke Bu ya, Bapak Ibu semua setuju? Daftar, yang sudah daftar mohon ngajung. Ya kalau memang ada yang daftar, ngajung. Sudah? Sudah? Tahun berapa? Nah, daftarnya tahun berapa? 16, berarti 2028 insya Allah berangkat. Ya, masih kuat. Patang tahun mani mau kuat masih. Nilai ini kami lihat. Bagi yang sekarang daftar, ada sekarang daftar. Mudah-mudahan kita bisa daftar KB, amin. Makanya apa? Bakal daftar sekian. Romewo Batang Bolu papat. Amin. Sedap ya? Romewo Batang Bolu papat 1000 tahun. Di mana bulannya daftar? Karena tamu Gusti Allah. Soal makan itu bagian kita, bagian Gusti Allah. Betul ya? Diniatkan, makanya pula di bosan-bosan ketika dalam acara begini saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang ditamu Allah semuanya. Amin. Bisa diberikan kemampuan dan bisa mendaftar untuk berangkat haji. Amin. Dan bagi yang sudah berangkat bisa daftar kembali, bisa berangkat kembali. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengamini, menyetujui doa kita, permohonan kita ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sebelum aja disebut oleh Allah, kita bisa bersilaturahim ke Baitullah, bisa bersilaturahim ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Ibu Yani doakan ya, didoakan ya nanti di sana insyaallah. Dan Ibu maaf nanti sekali lagi doakan beliau. Mudah-mudahan mangkat selamat aja banjir berkah-kah. Mangkat selamat, ninggalane selamat, balik, gak apa-apa. Oleh mana ya? Oh ya olehnya apa Bu? Mabrur. Oleh haji, mabrur apa? Baik, al-birru yaitu baik. Waktu durung haji kita sering sedekah, di kana lebih sedekah. Pulang ahli sedekah banget. Waktu durung haji omongannya dijaga, nyampe sana dijaga, pulang tetap dijaga. Itu namanya mabrur ya. Barakallahu lana wa lakum wa na'afu minkum astaghfir. Innahu wal ghafurur rahim. Ta'ampura matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat sudah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Kiai Munawir enak banget dia ngomongnya. Seminggu dia lu kencang. Kita bertahun kayu motor baik. Dimakan ya wis buka-buka mau dituangkan panjang. Jadi gula bagian apa donga? Donga aja suwe-suwe ya. Ya kasih otomnya kakian mangan. Dari bulan nulis kalau meloro kata loro karo laki siji wis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa tufina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina Rasulillah ajma'in walhamdulillah
جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم يا مقابل القول والأقوال قابل حلالنا إلى أحسن حال يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت أسألك آمين معين سنقر يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت يا رفيق يا سامع أنت رفيع التقدير ولنادي المدير ولنادي المدير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الغالب إليك الذي لا يستمر ذكره أبدا يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا مقلب القلوب سبب لنا الأسباب وافتح لنا الأبواب سهل لنا حساب في العافية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا حجا في بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام في ركب ويسر وعافية الأحسان يا الله. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مسرورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة تبور يا عالم ما في الصدور يا عالم ما في الصدور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور نستغفرك اللهم ومناديك وفاتمة وزودكم الله التقوى وغفر لكم ويسر لكم الخير. اللهم لا تجعلنا ولها ذنبا إلا غفرته ولا حقا إلا وجدته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم لا تحرمنا أجر زيارتها إلى بيتك الحرام. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون